Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang Enterprise Resource Planning. Sebelum saya memulai presentasi saya, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan tim saya. Kami dari kelompok 6 terdiri dari saya, Ade Putri Ramadhani Rambe, dan rekan saya, Fiandrian Roni Dudamanik, dan Rosa Evalina Nainggolan. Kami berasal dari kelas Akuntansi Keuangan Publik 7B Politeknik Negeri Medan. Enterprise Resource Planning. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu Enterprise Resource Planning. Enterprise Resource Planning adalah sistem informasi yang diperuntukkan bagi perusahaan manufaktur maupun jasa yang berperan mengintegrasikan dan mengotomasikan proses bisnis yang berhubungan dengan aspek operasi, produksi, maupun distribusi di perusahaan bersangkutan. Sedangkan menurut para ahli, Enterprise Resource Planning merupakan sebuah teknologi sistem informasi yang terintegrasi dan digunakan oleh manufaktur kelas dunia dalam meningkatkan kinerja perusahaan. ERP adalah suatu sistem baik sebagai suatu sistem perencanaan maupun sebagai sistem informasi. Menurut O'Leary, ERP system are computer-based system designed to process and organization transaction and facilitate integrated and real-time planning, production, and customer response. In particular, ERP system will be assumed to have certain characteristics. Selanjutnya ialah sejarah perkembangan Enterprise Resource Planning atau ERP. ERP berkembang dari Manufacturing Resource Planning atau MRP2, di mana MRP2 sendiri adalah hasil evaluasi dari Material Requirement Planning atau MRP yang berkembang sebelumnya. Sistem ERP secara modular biasanya menangani proses manufaktur, logistik, distribusi persediaan atau inventory, pengapalan, invoice, dan accounting atau accounting perusahaan. Ini berarti bahwa sistem ini nanti akan membantu mengkontrol aktivitas bisnis seperti penjualan, pengiriman, produksi, manajemen persediaan, manajemen kualitas, dan sumber daya manusia. Enterprise Resource Planning atau ERP dan pendahulunya Manufacturing Resource Planning atau MRP2 memungkinkan terjadinya kemajuan yang sangat besar dalam manajemen proses-proses manufacturing. ERP juga salah satu faktor penyumbang pada performa ekonomi Amerika yang luar biasa pada era 90-an. Tidak diragukan bahwa ERP adalah tonggak sejarah dalam proses industri. Tahapan evolusi ERP. Tahapan evolusi ERP terdiri dari 5 tahap. Tahap yang pertama ialah Material Requirement Planning atau MRP, yang merupakan cikal bakal dari ERP dengan konsep perencanaan kebutuhan material. Tahap yang kedua ada Closed Loop MRP, yang merupakan sederetan fungsi dan tidak hanya terbatas pada MRP, terdiri atas alat bantu penyelesaian masalah prioritas dan adanya rencana yang dapat diubah atau diganti jika diperlukan. Tahap ketiga ada Manufacturing Resource Planning atau MRP2 yang merupakan pengembangan dari Closed Loop MRP yang ditambahkan 3 elemen, yaitu perencanaan penjualan dan operasi, antar muka keuangan, dan simulasi analisis dari kebutuhan yang diperlukan. Tahap yang keempat adalah Enterprise Resource Planning yang merupakan perluasan dari MRP2, yaitu perluasan pada beberapa proses bisnis, di antaranya integrasi keuangan, rantai pasok, dan meliputi lintas batas fungsi organisasi dan juga perusahaan dengan dilakukan secara mudah. Yang terakhir atau tahap kelima adalah Extended ERP atau ERP2 yang merupakan perkembangan dari ERP yang diluncurkan tahun 2000 serta lebih kompleks dari ERP sebelumnya. Konsep dasar Enterprise Resource Planning atau ERP. Perencanaan sumber daya perusahaan
atau sering disingkat ERP dari istilah bahasa Inggrisnya, Enterprise Resource Planning adalah sistem informasi yang diperuntukkan bagi perusahaan manufaktur maupun jasa yang berperan mengintegrasikan dan mengotomasikan proses bisnis yang berhubungan dengan aspek operasi, produksi, maupun distribusi di perusahaan bersangkutan. ERP sering disebut sebagai back office system yang mengindikasikan bahwa pelanggan dan publik secara umum tidak dilibatkan dengan sistem ini. Berbeda dengan front office system yang langsung berurusan dengan pelanggan seperti sistem untuk e-commerce, Customer Relationship Management atau CRM, e-government, dan lain-lain. Selanjutnya ialah karakteristik Enterprise Resource Planning atau ERP. Yang pertama ialah sistem ERP merupakan paket software yang didesain pada lingkungan client server baik tradisional atau berbasis desktop maupun berbasis web. Yang kedua, sistem ERP mengintegrasikan mayoritas bisnis proses yang ada. Yang ketiga, sistem ERP memproses seluruh transaksi organisasi perusahaan. Yang keempat, sistem ERP menggunakan database skala enterprise untuk menyimpan data. Dan yang terakhir atau yang kelima ialah sistem ERP mengizinkan pengguna mengakses data secara real time. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Rosa Evalina Nainggolan. Selanjutnya yaitu modul-modul standar. Yang pertama keuangan, yang kedua logistik. Modul logistik secara fungsional digunakan untuk memproses pengadaan, penjualan, dan distribusi logistik yang digunakan oleh perusahaan. Ketiga, sumber daya manusia. Sumber daya manusia adalah aset terbesar perusahaan yang memerlukan pengelolaan yang baik dan terukur dari mulai perekrutan, penjualan, dan pemrosesan gaji. Yang keempat, business process support. Setiap perusahaan selalu terkait dengan masalah manajemen arus kerja dan solusi industri. Kedua hal tersebut digunakan sebagai kendali atas setiap unit fungsi yang ada di dalam perusahaan. Dan yang kelima yaitu dukungan e-commerce. Transaksi elektronik yang terintegrasi melalui media internet adalah tren masa kini yang mendorong terjadinya proses bisnis komersial yang efektif. Materi selanjutnya yaitu keuntungan Enterprise Resource Planning atau ERP. Yang pertama ada integrasi data keuangan, yaitu oleh karena semua data yang disimpan secara terpusat, maka para eksekutif perusahaan memperoleh data yang up to date dan dapat mengatur keuangan perusahaannya dengan lebih baik. Yang kedua, standarisasi proses operasi. ERP menerapkan sistem yang standar di mana semua divisi akan menggunakan sistem dengan cara yang sama. Dan dengan demikian, operasional perusahaan akan berjalan dengan lebih efisien dan efektif. Dan yang ketiga yaitu standarisasi data dan informasi. Database terpusat yang diterapkan pada ERP membentuk data yang standar, sehingga informasi dapat diperoleh dengan mudah dan fleksibel untuk semua divisi yang ada dalam perusahaan. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang kerugian dan kelemahan Enterprise Resource Planning. Yang pertama, ada strategi operasi yang tidak sejalan dengan bisnis proses desain dan pengembangannya. Yang kedua, waktu dan biaya implementasinya yang melebihi dari anggaran. Yang ketiga, karyawan tidak siap untuk menerima dan beroperasi dengan sistem yang baru. Dan yang keempat, persiapan implementasi tidak dilakukan dengan baik. Dan yang kelima yaitu berkurangnya fleksibilitas sistem setelah menerapkan ERP. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang keberhasilan penerapan Enterprise Resource Planning. Yang pertama yaitu bisnis proses yang matang. Hal ini merupakan suatu syarat mutlak bagi sebuah perusahaan yang akan melakukan implementasi ERP. Yang kedua, change management yang baik. Yang tidak dapat dipungkiri, implementasi sebuah sistem akan selalu diikuti dengan adanya perubahan kebiasaan dalam perusahaan tersebut. Yang ketiga, komitmen. Sebuah implementasi ERP dalam perusahaan pastinya akan menyita banyak waktu dan tenaga, maka diperlukan komitmen. Yang keempat yaitu kerjasama.
Kerjasama harus dilakukan dengan baik antara internal perusahaan maupun antara perusahaan dengan konsultan yang melakukan implementasi. Dan yang terakhir yaitu good consultant, yang dimana pengalaman konsultan yang melakukan implementasi juga sangat berpengaruh dalam sebuah proses implementasi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan cara mengatasi kegagalan enterprise research planning, yang dimana yang pertama yaitu manajemen perubahan dan training, yang biasanya kesulitan terbesar terletak pada perubahan praktek pekerjaan yang harus dilakukan. Di samping itu, training yang melibatkan banyak modul seharusnya dilaksanakan seawal mungkin. Yang kedua, perencanaan yang buruk. Perencanaan harus mencakup beberapa area seperti hal bisnis dan ketersediaan user untuk membuat keputusan pada konfigurasi sistem. Yang ketiga, meremehkan keahlian IT. Implementasi ERP membutuhkan keahlian staf ditingkatkan dengan lebih baik. Dan yang keempat, manajemen proyek yang buruk. Hanya sedikit organisasi yang mengimplementasi ERP tanpa melibatkan konsultan. Namun seringkali konsultan melakukan perbuatan yang merugikan kliennya dengan tidak membagi tanggung jawab. Yang kelima yaitu percobaan-percobaan teknologi. Usaha-usaha untuk membangun interface, merubah pelaporan-laporan, menyesuaikan software, dan merubah data biasanya diremehkan. Dan yang terakhir yaitu evaluasi software yang tidak mencukupi. Organisasi biasanya tidak cukup memahami apa dan bagaimana software ERP bekerja dan sampai mereka sepakat untuk membeli. Selanjutnya, saya akan membahas tentang Software Enterprise Research Planning, yang dimana software yang pertama yaitu Apsapta, yang dimana Microsoft Apsapta yang saat ini dikenal dengan nama Microsoft Dynamics AX adalah sebuah aplikasi bisnis yang dilengkapi banyak fungsi terpadu. Microsoft Dynamics AX ini sangat cocok bila digunakan pada perusahaan yang bergerak dalam bidang produksi, dan akan sangat membantu bagi perusahaan yang memiliki multilokasi. Software yang kedua yaitu Oracle ERP, yang dimana basis data Oracle adalah basis data relasional yang terdiri dari kumpulan data dalam suatu sistem manajemen basis data RDBMS. Perusahaan perangkat lunak Oracle pertama kali dikembangkan pada tahun 1977 dan hingga saat ini Oracle memasarkan jenis basis data yang dapat digunakan pada berbagai jenis dan merek platform seperti Mac, Linux, dan Windows. Namun yang lebih ditekankan adalah platform menengah seperti Unix dan Linux. Dan hingga saat ini Oracle telah mengeluarkan versi terbarunya yaitu Oracle 11. Software yang ketiga yaitu SAP. SAP adalah perusahaan software yang terbesar keempat di dunia yang berpusat di Jerman dan berdiri sejak tahun 1972. SAP menawarkan solusi ERP lengkap dengan modul yang terintegrasi untuk CRM dan SCM. Dan mereka memiliki solusi yang komprehensif untuk mengatasi kebutuhan industri terutama di bidang manufaktur. Baik, terima kasih Rosa. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Viandrian Roni Dudamanik. Ya, pada kesempatan kali ini saya ingin membahas mengenai kaitan SIM dengan Enterprise Research Planning atau ERP. Kaitan SIM dengan sistem ERP mengaitkan konsep bagaimana mengintegrasikan manajemen perusahaan secara keseluruhan dengan pengguna secara efektif dan sumber daya untuk meningkatkan efisiensi perusahaan. Dengan menerapkan sistem informasi manajemen berupa ERP dalam struktur aktivitas perusahaan, maka diharapkan dapat mempermudah, memperlancar, dan meningkatkan efisiensi daripada tugas-tugas perusahaan. Enterprise Research Planning atau biasa disingkat ERP merupakan sebuah perencanaan atau sistem informasi dalam satu perusahaan yang bertujuan untuk mengatur sumber daya, tenaga kerja, bahan, dan seluruh aktivitas dalam perusahaan. ERP berbentuk software yang mengendalikan seluruh departemen
dan kegiatan perusahaan ke dalam sebuah sistem komputer. Dalam kata lain, ERP dapat memenuhi kebutuhan perusahaan dan semua divisi dalam perusahaan. Tujuan ERP sendiri adalah mempermudah semua departemen perusahaan untuk dapat berkomunikasi dan bertukar informasi. Melihat benefit yang akan didapatkan dengan mengimplementasikan sistem ERP dalam manajemen sumber daya dan juga kapabilitasnya untuk diterapkan di berbagai tipe perusahaan, maka banyak perusahaan di antara perusahaan-perusahaan di Indonesia yang tertarik untuk menerapkannya. Untuk penerapan ERP sendiri, vendor yang biasa digunakan di Indonesia adalah Oracle dan SAP. Berikut contoh perusahaan pengguna Enterprise Resource Planning atau ERP. Pada kesempatan kali ini yang akan dibahas yaitu pada PT Semen Gresik. Semen Gresik adalah perusahaan yang bergerak di industri semen dan perusahaan ini didirikan sejak tahun 1957. Pada bulan Juni tahun 2001, ERP mulai diaplikasikan untuk mendukung bisnis proses yang ada di Semen Gresik dengan penerapan pertama kali dilakukan di bagian finansial. Dengan berjalannya waktu, implementasi dilakukan di bagian penjualan dan kemudian di bagian manufacturing. Nah, hal yang melatar belakangi Semen Gresik untuk menerapkan implementasi ERP yaitu kebutuhan backbone system yang kuat dan mampu memberikan informasi yang relevan dan secara tepat waktu. Adapun proses untuk mengimplementasikan ERP pada PT Semen Gresik. Yang pertama, mendefinisikan rencana proyek yang realistis dan melaksanakan perubahan proses bisnis sesuai tujuan perusahaan. Yang kedua, melaksanakan tahap-tahap pengembangan dan penerapan sistem dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan target waktu yang ditentukan. Yang ketiga, mengusulkan penunjukan konsultan dan penetapan platform sistem informasi perusahaan. Yang keempat, menyusun rencana anggaran dan melaporkan realisasi biaya proyek. Yang kelima, melaksanakan pengadaan barang dan jasa dalam batas-batas tertentu yang ditetapkan oleh direksi. Dan yang keenam, membuat laporan manajemen secara berkala dan menyusun dokumentasi proyek. Adapun beberapa kendala-kendala dalam mengimplementasikan ERP. Yang pertama yaitu kendala teknis. Di antaranya masalah bahasa dan perubahan dari model hard copy menjadi model display. Penggunaan software ERP menuntut terminologi istilah yang sama sehingga istilah-istilah dalam produksi, penjualan, dan lain-lain digunakan di Semen Gresik harus dirubah sesuai istilah-istilah dalam ERP yang berbahasa Inggris. Yang kedua, kendala budaya. Implementasi ERP yang berbasis penggunaan teknologi menuntut perubahan-perubahan yang harus dilakukan karyawan, di antaranya harus aware terhadap penggunaan software tersebut. Sebagai contoh, selalu update. Yang ketiga, kendala politik. Kendala yang menghambat implementasi berasal dari dalam tubuh Departemen IT sendiri dan dari luar departemen. Hasil implementasi ERP. Dengan implementasi yang telah dilaksanakan di Semen Gresik, ada beberapa perbaikan yang diperoleh di antaranya, yaitu mempercepat proses order dari distributor sehingga membantu meningkatkan penjualan semen. Lalu, mempercepat waktu pembuatan laporan keuangan dari sebelumnya per tanggal 15 menjadi tanggal 5 sudah tercetak semua laporan. Lalu meningkatkan keakuratan informasi, dan yang terakhir, proses bisnis yang berlangsung di perusahaannya jauh lebih efisien, sehingga semua proses bisnis di berbagai departemen sudah bisa dilakukan secara tepat dan tepat. Demikian presentasi yang dapat kami paparkan mengenai Enterprise Resource Planning pada mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Apabila ada kesalahan kata dalam pemaparan ini, mohon dimaafkan. Terima kasih.